Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran pendidikan agama Islam online untuk pertemuan yang keempat. Baiklah anak-anak, Ustazah akan memberikan materi tentang surat Al-Maidah ayat 2. Tetapi sebelum Ustazah menjelaskan materi, ada baiknya kalian klik like, kemudian subscribe yang tanda merah di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Oke anak-anak, kita mulai saja dengan materi pembelajaran surah Al-Maidah ayat kedua ya. Kalian bisa lihat di halaman 5 atau kalian bisa cek Al-Quran kalian untuk surah Al-Maidah. Tapi sebelumnya Ustazah akan jelaskan sedikit tentang surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah itu merupakan surat yang kelima yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah ya. Surat Al-Maidah merupakan surat yang keberapa tadi? Yang kelima, 120 ayat ya, dan artinya adalah hidangan. Oke anak-anak, kita mulai saja untuk membaca secara perlahan ya, kata demi kata yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Kita mulai dengan lafaz taus dan basmalah. Silakan buka Al-Quran kalian atau buku paketnya di halaman 5 ya. Kita pelan-pelan saja membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim waridwana. Oke, kita baca lagi. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Oke, kemudian kita baca artinya. Di sini dijelaskan di buku paket halaman 5 ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, jangan mengganggu qalaid, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram ya. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka kamu boleh berburu ya. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram itu mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah sangat berat siksaannya. Jadi anak-anak, dari surah Al-Maidah ayat kedua itu kita bisa mengambil 2 poin ya. Yang pertama, poin pertama, ada 5 larangan yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, larangan yang pertama adalah kita dilarang melanggar syiar-syiar Allah ya, syiar-syiar Allah. Yang kedua, kita dilarang melanggar kehormatan bulan-bulan haram, apa saja Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga, kita dilarang mengganggu hewan kurban atau hadyu. Dan yang keempat, kita dilarang mengganggu hewan kurban yang sudah ditandai atau qalaid. Dan yang kelima, kita dilarang untuk mengganggu orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah ya. Kemudian poin yang kedua yang kita dapat dari surah Al-Maidah adalah perintah yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, tetapi kita tidak boleh saling tolong menolong dalam kejahatan. Dan yang kedua, kita harus bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab yang pedih.
Oke anak-anak, itu saja materi kita di hari Selasa ini tentang surah Al-Maidah ayat 2. Jadi tugas kalian itu seperti biasa ada 2. Yang pertama tugas kalian adalah mencatat materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi, termasuk mencatat surah Al-Maidah ayat kedua beserta artinya. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah mengerjakan di buku paket. Di buku paket kalian itu di halaman 9. Jadi bagian A pilihan ganda. Bagian A pilihan ganda itu ada 1 sampai 10. Kemudian bagian B ini ya, melengkapi surat ada 1 sampai 5. Kalau misalkan kalian pinjam buku sekolah, kalian kerjakan di buku tulis tapi tidak usah ditulis soalnya. Jadi kalian langsung jawabannya saja. Tetapi jika kalian fotokopi buku sekolah, kalian bisa langsung menulis di buku kalian. Seperti biasa, kalau kalian sudah selesai mencatat dan mengerjakan soal, kalian bisa langsung fotokan dan langsung kirim ke WA Ustazah. Oke anak-anak, sampai jumpa di hari Jumat untuk pelajaran berikutnya. Semoga kita doakan corona ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar dan berkumpul bersama lagi dengan Ustazah Febri tentunya. Sampai jumpa, semoga kalian paham. Selamat mengerjakan dan lagi-lagi jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan lonceng agar channel Ustazah terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.